memperjuangkan kebenaran itu bagus itu adalah buah daripada demokrasi. Ya, kalau Bapak Ibu sering mendengar itu YouTube apa yang saya sampaikan, itulah masalah sebenarnya yang dilanggar oleh Pak Beni Sihotang itu. Ya. Keluhan dulu atau silakan dulu. Ya. Keluhan aja dulu, silakan dulu. Silakan dulu. Ya. Saya Lisna ya. Jadi dari pedagang kita ini ada yang bertanya, Pak, kenapa sampai saat ini kartu biru kita yang masih tidak bisa diperpanjang? Sementara kita di sini sudah ada buat surat pernyataan dan kita sudah ada berkasnya ke beberapa instansi. Nah, ini di sini ada lampiran surat-suratnya berikut surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pedagang. Terus di sini ada berkasnya. Saya menyerahkan kepada Bapak Bupati. Tolong diproses. Baik, Bu Risma, saya terima ini dan saya besok Senin Pak Abdul segera konsep surat kita kirim sama Pak Wali Kota. Ya, kita tembuskan ke kejaksaan dan kepolisian. Supaya tahu kenapa selama ini pihak kepolisian dan pihak Wali Kota tenang-tenang saja. Pak Beni sedang melaporkan bahwa dari 320 orang pedagang di sini, ada pemiliknya, ada yang 1 kios, ada yang 2 kios, ada 5 kios, total pemiliknya 202 orang. Dari 202 orang itu 50% setuju untuk revitalisasi pasar. Ternyata saya dapat surat dari 295 kios, ya, dari jumlah 320 kios, berarti hanya sekitar 30 kios, 30 kios yang tidak yang mendukung Beni Sihotang. Berarti ada data-data yang tidak benar disampaikan kepada pihak kepolisian dan wali kota. Jadi saya minta Bapak Ibu yang meminta saya bantu, yang meminta kita sebagai DPRD Sumatera Utara bantu dengan tanda tangan, dengan KTP, harus komit. Kalau tidak, saya tidak mau bantu. Karena kami wajib bantu rakyat, tapi dengan rakyat yang komit, bukan rakyat yang suka mempermainkan anggota dewan. Kita juga tidak suka. Ya, kita juga banyak kerja yang lain gitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau komit, kita komit sama, kita berjuang sama. Jadi Pak Dol nanti ini buat surat segera ke wali kota, tembusan ke kejaksaan, dan tembusan ke Kapolres. Bila perlu kita tembuskan ke Kapolda. Ya, terima kasih. Dan tadi Ibu mau nanya, Bu, silakan Bu. Ini yang paling tua di antara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita berkumpul di tempat bahagia ini. Kemungkinan Bapak Mukhtar Berlian membawa nikmat segala-galanya. Kan begitu? Jadi sekarang ini Pak, hati kami udah 80%. Tapi begitu pun nenek ada juga tidak bisa tidur, memikirkan perpanjang buku hijau tidak terima dari pasar. Jadi disitulah nenek agak terganggu sedikit menunggu ke tempat nenek kediaman di Kediri. Jadi itulah memohon nenek kepada Bapak Mukhtar, minta perjuanganlah masa bisa diperpanjang balik buku hijau yang semacam biasa. Macam mana pedagang? Itulah yang minta tolong kali nenek sama Mukhtar. Kira-kira begitupun kepada adik. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala membela kami walaupun tidak ada emak
bukan buku dia dalam pajak ini, tapi alhamdulillah kepada Allah dia membela pedagang ini. Walaupun tidak ada sekutu apapun dia hak, tapi selebih-lebih dia ada hak di pajak ini. Tapi begitu pun saranan orang bersalah juga dia, sampai dia dipukul segala macam, nenek berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu ibu-ibu? Begitulah Pak yang dapat saya panjangkan, saya perpanjang lebar, nanti air mata saya bercurah, nanti jadi tergesa-gesa. Jadi saya sudahi dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau masih ada yang ingin bertanya, menyampaikan permasalahan, termasuk juga permasalahan penggusuran rumah kita yang ada di sini dapat dipertanyakan, sehingga kita mengetahui langkah-langkah apa nanti yang akan bisa dilakukan. Masih ada? Namanya bilang Kak, biar bisa salam. Salam sih. Ya, jadi sementara ya sesuai dengan Wak Nur tadi, Wak Nur tadi mengatakan 80%. Ya, kita harap keputusan pemerintah nantinya akan menambah menjadi 100%. Dan yang kedua, tentang sidang kurang memuaskan. Tadi pembukaan saya sudah sampaikan bahwa hakim dan jaksa aja tidak sama, susah kita. Maka serta merta jaksa langsung banding. Jadi kasus kita udah banding ke pengadilan tinggi. Nanti kalau kita menang lagi, nanti mungkin cuma banding lagi ke mahkamah panjang. Dan nanti bisa PK lagi. Tapi dasar undang-undang yang kita tuntut crack action itu jelas 100% jelas dengan pasalnya, tapi namanya pasalnya itu tempat jualan, jadi pasal undang-undang juga tempat jualan. Ya, saya tidak menuduh, tapi kenyataannya kenapa penegak hukum antara jaksa dan hakim tidak sejalan, padahal mana ada kita menyogok jaksa, ya, apalagi boro-boro menyogok hakim. Pedagang duitnya berapa lah gitu, ya. Jadi kita masih berjuang dan kita dari partai juga kita bantu. Dan terima kasih dengan tokoh masyarakat seputar sini yang ada bantu pedagang yang saya lihat nilainya cukup banyak. Ada yang kata 80 juta, ada yang kata berapa saya nggak tahu. Yang jelas saya tidak ikut mencampuri. Ya. Jadi ada isu-isu bilang bisa minta uang sama pedagang satu toko 500.000. Saya tidak pernah menyuruh itu, dan saya tidak tahu tentang itu. Malah saya habis duit. Jadi yang rekam-rekam video itu saya beli, ya, saya beli itu. Saya taruh ke YouTube, saya beli. Saya debat itu saya bayar, dan bukan 1 juta 2 juta saya bayar itu. Saya belum pernah minta dengan amat atau dengan bapak ibu sekalian, tidak pernah. Itu adalah bukti kekuatan kita bersama. Disinilah indahnya kebersamaan itu, sehingga kita keluar duit tidak ada yang merasa sakit hati, karena ini adalah perjuangan. Dan dagang sepi, bapak ibu sekalian, memang seluruh dunia itu permasalahan seluruh dunia. Jadi ada penguatan dolar Amerika dan seluruh dolar mata uang di dunia ini melemah terhadap dolar. Semua sepi, 30–50%. Ya, itu hasil survei. Kalau bisa 30% sudah hebat itu dagang kita. Ya, jangankan dagang pakaian, dagang makan yang wajib makan sehari-hari aja agak sepi. Ya, jadi ini memang dalam beberapa 6 bulan ini penguatan nilai dolar Amerika atas krisis di Arab dan atas permainan harga minyak, ya. Amerika sengaja mengeluarkan cadangan minyaknya sehingga harga minyaknya dari 140–150 barel dolar per barel sekarang turun 340 sekian US dollar per barel. Ini betul-betul permainan perang internasional. Jadi kita nggak usah campurin itu. Sawit juga turun, semua turun, sehingga orang dagangnya sedikit. Terus yang terakhir tentang Beni Syotang, saya sepakat. Ini ada wartawan di sini. Tolong wartawan tulis besar-besar
ya, bahwa pedagang menilai Beni Sultan itu orang paling kuat, sudah bukti kesalahannya banyak. Bukan temuan Bapak Ibu, temuan saya juga sangat banyak kesalahannya. Tapi sampai hari ini pihak kepolisian belum lagi bisa nahan. Undangan Ahmad hari Kamis memanggil Beni Pasar untuk dijumpakan, dia tidak datang, Ahmad datang. Jadi apakah memang Beni Sultan itu kuat atau kebal terhadap hukum di Republik ini? Kita serahkan aja ke polisi. Dan itu bukan Brigjen Mokhtar yang bilang, Pak Yudi. Ya, pedagang yang mengatakan bahwa banyak kesalahan Beni Sultan datang ke pasar dipukul orang, terus dia menyuruh, tapi sampai hari ini masih prosesnya tidak jalan. Ya, untunglah kita dibantu oleh wartawan untuk ambil videonya. Kalau enggak kita nggak ada bukti. Saya rasa Ahmad dan Bapak-Bapak sekalian tidak pernah memikirkan itu. Tapi di sana lah membuktikan bahwa Ahmad yang dipukul, bukan Ahmad yang memukul sesuai laporan mereka. Ya. Nah, yang lucu lagi pasal yang ditujukan kepada Ahmad itu pengeroyokan. Jadi Ahmad dan kawan-kawan. Siapa dan kawan-kawan Ahmad ngeroyok mereka berenam? Ini sudah buat laporan palsu ini. Itu bisa kena dua ya. Laporan palsu dengan ini mukul orang lagi. Ya. Dan mereka yang bersama-sama. Mereka yang bersama-sama pukul Ahmad. Ya. Jadi bagus itu pertanyaan Pak-Paknya bagus. Dan kebetulan saya pedagang, saya bisa jawab dagang sepi. Saya punya dagang juga sepi. Saya hampir semua plaza saya punya kafe. Hampir semua tempat swalayan saya punya tempat jualan. Betul-betul turunnya ada yang 30%, ada yang 50%, ada yang saya tutup sama sekali. Di Medan Plaza saya tutup. Di Buana Plaza Aksara saya tutup. Ya. Jadi saya rasa itu ya, Bu Jenny. Jadi Ibu Jenny agak senyum sedikit, agak rajin sedikit. Kalaulah yang datang ke pasar nggak ada, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, ya kan? Mudah-mudahan bisa menaikkan omset atau pasang iklan di harian analisa, kan gitu? Atau masuk ke internet broadcast, ya kan? Atau di apa namanya Instagram, nah, kan? Atau di BB rajin harga khusus diskon, ya kan? Kalau celana dalam berapa, kutang berapa gitu kan? Kan ya? Ya, ada Pak Dinon, bos saya ya. Ya, saya rasa itu pakaian wanita berapa, pakai sepatu anak berapa, foto dewasa gambarkan prokes, Instagram, main itu. Mudah-mudahan bisa membantu. Ya, kita hidup ini diberikan talenta oleh Tuhan. Kita harus bisa berjuang. Sekalipun hidup kita di hutan, kita bisa cari makan. Toh boro-boro kita hidup di kota sebesar ini, ya. Saya pernah buktikan sama satu pengangguran. Coba kamu jalan dari ujung Aksara Tol sampai ujung Aksara rel kereta api, kamu jalan kiri kanan pulang pergi, ambil plastik, ambil karton, ambil besi, kaleng-kaleng. Terus kamu jual berapa harganya? Lebih kurang 35.000 atau 37.000 yang dia jual satu kali putaran jalan untuk korek-korek di tong sampah. Ya. Tapi jangan sampai sore selesailah barang dikorek orang. Ya, harus siapa lebih pagi. Dan ini benar, saat krisis untuk mencari 37.000 gaji itu nggak gampang. Ya, ada baut, paku, ya harus kumpulkan. Itu adalah banyak uang berceceran teman badan kita yang malas, badan kita yang malu, maka kita hidup tidak sejahtera. Ya itu jalan masing-masing. Ada orang memilih aku lebih bagus kompas, lebih gampang. Aku lebih bagus ngerampok. Aku lebih bagus ini, ya terserah. Sejauh mana kita tindakan kita itu pasti dicatat oleh Tuhan dan ada juga perlawanan dengan hukum. Ya, terserah. Saya rasa itu Bu Jenny. Mungkin ada lain lagi mau menanya lagi.
Kalau saya sederhana hidup saya, hidup tidak miskin, meninggal masuk surga. Itu harapan saya. Jadi saya tidak mencari kaya, yang saya cari tidak miskin. Itu aja. Masih ada? Kalau nggak ada, tutup kita. Jadi tujuan malam hari ini menyerahkan sama ada tiga pertanyaan, 3 orang. Ya. Masih ada lagi? Ada lagi? Kalau enggak pasar ini kita buat bazar ya. Jual kupon buat bazar. Ada untung kita serahkan ke rumah ibadah. Ada lagi? Mulai siêu đâu là có loại siêu đâu bộ là mà buổi qua là cắt mà buổi siêu bộ anh cái đặt có quê thì nghe lu lu à có được bố à Satu bulan Pak saya ada mengalami kecelakaan, jadi saya nggak tahu perkembangan. Kunci dari tempat tidur baru tahu. Saya mau nanya sedikit, sampai di mana udah perkembangannya Pak? Sampai di mana perkembangannya ini nantinya Pak? Saya ingin banget mau mengontrak pajaknya Pak, itu makanya saya semangat banget. Kontrak aja Bu, udah kontrak aja udah. Kontrak aja. Saya cukup prihatin juga Pak, lihat kami ini, lihat ini orang-orang yang tergusur ini, kan ini satu jalan sih Pak. Jadi udah sampai di mana kekuatan kita untuk ini? Tanya Pak nanti ya. Sudah kita perjuangkan. Jangan kita buat siapa mau tanya sama ya. Yang penting ya kontrak tidak pernah patah. Ya, masih ada lagi yang lain? Nyambung lagi ya Pak. Ini loh Pak PF, orang ini nanyakan cukai kami kan kalau yang kartu biru udah mati nggak ditagih lagi. Dia nggak serempak, ada yang ditagih, ada yang enggak. Jadi takutnya kami kan kalau nggak bayar kartu biru suatu saat nanti ada nggak misalnya denda atau masalah gitu. Kalau misalnya dia nggak kutip lagi, udah berapa bulan dari, ada yang dari bulan 12 sampai sekarang udah sekitar 3-4 bulan. Kalau nantinya kami bayar sendiri ke entah Pemko Medan atau kemana pusat gitu, bisa nggak Pak? Karena kan takut juga kan sampai setengah tahun nggak di apa, rupanya dibatalkan atau apa jadi milik dia. Itu yang ditanyakan loh Pak. Makasih. Masih ada lagi? Mengenai pertanyaan Joni yang terakhir, di dalam debat Beni Syotang ada mengatakan bahwa pasar itu akan dia tidak perpanjang, jadi diperhitungkan sampai akhir tahun ini semuanya mati surat birunya. Jadi saya katakan, jadi dalam debat itu boleh dilihat ya, dia wajib memperpanjang ya, sampai semua siap peraturannya. Dan dia ada mengatakan bahwa di dalam debat itu bahwa perdagangan itu dikasih tetap tidak berubah lokasinya. Jadi ibu dagangnya di sana tetap di sana, luasnya berapa tetap di luas yang di sana. Jadi pedagang itu nanti membangun sendiri kiosnya ya, semen kiri kanan dan belakang dan roaring, kecuali yang stand dibangun sendiri dengan harga, kalau yang kios itu kalau nggak salah 8 juta ya, 10 juta, yang stand 7 juta dengan dapat kredit 1,5 tahun. Itu tawaran, itu niat baik daripada mereka yang kita juga patut hargai.
Jadi tidak berubah. Bang Ali itu tidak berubah. Bang Ali juga sekarang di sana juga tetap tidak berubah. Mereka memakai lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Ya, itu dan terekam, dan saya minta Pak Beni Sihombing kita bicara ini direkam dan banyak saksi, dan saya minta Pak Beni Sihombing jangan ada dusta. Ya, itu, dan dia menyanggupin itu. Terserah. Saya anggota dewan bukan menjadi negosiator daripada Bapak sekalian. Saya anggota dewan adalah membela hak Bapak Ibu sekalian. Ya, ini ada yang tidak diperpanjang. Saya akan tanyakan sama wali kota. Dia membangun melawan peraturan daripada perundang-undang nggak ada. Dia telah melanggar undang-undang jalan. Dia telah melanggar perda tentang pendirian bangunan di atas parit, dan dia telah melanggar undang-undang tentang penggunaan aset pemerintah. Karena jalan ini tidak terdaftar sebagai aset Pemko Medan. Semua jalan adalah aset negara Republik Indonesia. Jadi jangan Beni Sihombing mengatakan ini aset Pemko Medan, bukan. Ini mesti minta izin dari Menteri dan Menteri, minta izin dari Menteri Keuangan, minta izin dari Menteri Perhubungan. Terakhir harus setuju minimum. Ya, minimum adalah Menteri Dalam Negeri. Ya, jadi bukan hal gampang. Ya, menghapus jalan, Beni Sihombing bilang menghapus, tidak sanggup dia menghapus jalan sendiri. Ada rapat Bakortip. Ya, DPRD juga tidak sanggup menghapus jalan sendiri. Dia hanya mengusulkan dan menyetujui untuk dihapus di jalan. DPRD bukan lembaga pemutus. Ya, saya juga anggota DPRD, saya tahu itu undang-undang DPRD. Undang-undang DPRD Kota Medan, Kabupaten Kota, Undang-Undang DPRD Provinsi, dan Undang-Undang DPR RI dan DPD itu sama, satu undang-undang, Undang-Undang nomor 10 tahun 2008. Ya, itu. Jadi saya minta Bapak Ibu jangan hitung duit saja, jangan baca-baca pos metro, sekali bacalah undang-undang juga. Ya. Oke. Jadi itu Bu Jenny ya, memang ada niat dari mereka untuk tidak memperpanjang, dan saya mengatakan dia wajib memperpanjang. Kalau tidak kita tuntut dia, karena itu tugas dia untuk memperpanjang. Ya soal bayar, mau ibu titip di pos, kirim melalui pos, kirim melalui bank, atau itu bukti pembayaran simpan kalau dia tidak datang tadi, atau suratin. Bulan ini suratin, bulan depan suratin, tembus boleh gua suratin. Kita mau bayar kemana? Orangnya tidak datang ngutip. Jangan suatu hari orangnya nggak datang, dia ada alasan ibu nggak bayar. Kenapa ibu nggak datang store ke sana? Kenapa ibu nggak suratin? Kenapa nggak? Banyak aja caranya. Pengaturannya sendiri sudah dihancurkan. Ya, gitu aja. Oke. Ada pertanyaan lagi? Inam. Itu. Nggak ada. Tutup dol. Baik, soal perkembangan tanya Bang Ahmad ya. Bang Ahmad cukup ikut terus perkembangannya. Ya, dari pedagang menjadi tidak pedagang, dari penghuni menjadi tidak penghuni. Asal jangan penghuni aja dia. Baik, mungkin kita padakan ya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pertemuan proses kita pada malam hari ini, mengingat waktu juga sudah pukul 9:30. Pak Berlian juga ada aktivitasnya yang lain yang akan dikerjakan beliau, yang juga menyangkut masalah kerakyatan juga. Mungkin dengan berakhirnya tanya jawab atau sesi penyerapan aspirasi dari Bapak Berlian Mukhtar kepada seluruh warga Jalan Timah dan pedagang yang ada di Jalan Timah, maka kita tutup pula acara ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.